Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delayan Triska dengan NIM 2400563. Saya dari Prodi Pendidikan Nonformal. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi minggu ke-12, yaitu alat-alat pendidikan dan penerapannya di dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu ada pengertian alat-alat pendidikan. Alat pendidikan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Alat ini biasanya berfungsi untuk membantu proses belajar mengajar, baik dalam penyampaian materi, pemahaman konsep, maupun pengembangan keterampilan peserta didik. Nah, maksudnya di sini bahwa alat pendidikan itu mencakup segala sesuatu yang membantu guru dalam proses mengajar. Tidak hanya benda saja, tetapi juga tindakan atau strategi yang digunakan untuk memudahkan peserta didik memahami pembelajaran dan mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Lalu yang kedua itu ada pembagian alat-alat pendidikan. Yang pertama itu fisik. Nah, sebuah perangkat keras yang sifatnya dapat dilihat dan dapat pula diraba dan juga biasa diubah menjadi perangkat lunak yang sifatnya dapat dilihat akan tetapi tidak dapat diraba. Maksudnya di sini alat fisik itu adalah semua alat nyata yang digunakan dalam pembelajaran seperti buku, papan tulis, proyektor, alat peraga, komputer. Ketika alat fisik diubah menjadi digital seperti materi yang dipindahkan ke PowerPoint atau video itu menjadi perangkat lunak. Intinya alat fisik adalah media pembelajaran yang berwujud. Lalu yang kedua itu ada non-fisik. Non-fisik yaitu alat yang sifatnya selalu menyangkut dengan perilaku, sifat maupun substansi yang berkaitan dengan fisik atau sesuatu bentuk materi yang bersifat dilihat dan diraba. Maksudnya di sini alat non-fisik adalah hal-hal yang digunakan dalam pendidikan seperti keteladanan, disiplin, motivasi, aturan sekolah, bahasa, nasihat, bimbingan, dan nilai-nilai moral. Meskipun tidak terlihat, alat ini sangat mempengaruhi proses belajar mengajar. Lalu yang ketiga itu ada internal. Internal adalah alat pendidikan yang sifatnya terdapat dalam diri seseorang, baik itu secara batin maupun rohani. Maksudnya di sini alat internal itu berupa kemampuan, motivasi, kebiasaan belajar, kesadaran diri, minat bakat, dan niat baik dalam peserta didik. Nah, faktor ini berasal dari dalam diri siswa dan guru perlu memanfaatkannya agar proses pembelajaran lebih optimal. Lalu yang terakhir itu ada eksternal, yaitu sesuatu yang berasal dari luar dan baru diperoleh oleh seseorang. Alat eksternal ini adalah semua bantuan dari luar diri peserta didik, seperti metode mengajar guru, lingkungan belajar, media pembelajaran, teknologi, atau aturan sekolah. Selanjutnya, penggunaan alat-alat pendidikan. Ada beberapa faktor yang harus diperhitungkan oleh para pendidik dalam hubungannya dengan pemakaian alat-alat pendidikan. Yang pertama itu faktor pendidik sebagai subjek pendidikan. Nah, maksudnya di sini guru memegang peran penting dalam memilih, menggunakan, dan menyesuaikan alat pendidikan. Guru harus kompeten, kreatif, dan mampu menentukan alat yang tepat untuk proses belajar mengajar. Yang kedua ada faktor anak didik. Nah, maksudnya di sini penggunaan alat harus disesuaikan dengan usia, kemampuan, karakter, kebutuhan, dan gaya belajar peserta didik. Selanjutnya ada faktor kemampuan. Faktor kemampuan ini maksudnya adalah baik kemampuan guru maupun
siswa menentukan efektivitas penggunaan alat pendidikan. Contohnya, jika alat digital digunakan, guru dan siswa harus mampu mengoperasikannya. Lalu yang terakhir itu ada faktor tempat. Nah, maksudnya di sini lingkungan atau ruang belajar memengaruhi pemilihan alat. Misalnya kelas kecil sulit menggunakan alat besar, atau ruang terbuka memungkinkan penggunaan media langsung di alam. Ada jenis alat-alat pendidikan. Yang pertama itu ada alat pendidikan pendahuluan. Alat pendidikan yang diterapkan atau digunakan bagi anak didik yang telah mengerti dan menginsafi akan arti kewibawaan. Maksudnya di sini, alat pendahuluan itu seperti disiplin, contohnya keteladanan, aturan kelas, dan tata tertib yang berfungsi membentuk sikap awal agar siswa itu siap untuk belajar. Yang kedua itu ada alat pendidikan yang sebenarnya. Maksudnya di sini segala sesuatu yang digunakan oleh pendidik mencakup tindakan non material dan material atau peralatan. Maksudnya di sini alat ini adalah semua media atau tindakan yang langsung digunakan dalam pembelajaran, seperti buku teks, modul, video, metode mengajar, maupun penghargaan. Selanjutnya ada penerapan alat-alat pendidikan. Yang pertama itu alat pendidikan sebagai model pembelajaran, pendekatan, dan metodologi. Maksudnya di sini alat pendidikan itu berupa cara guru di dalam mengajar seperti diskusi, ceramah, demonstrasi, ataupun proyek. Lalu yang kedua itu ada alat pendidikan sebagai sarana atau prasarana dan lingkungan fisik. Maksudnya di sini alat pendidikan itu mencakup fasilitas seperti kelas, kursi, papan tulis, wifi, laboratorium, maupun perpustakaan. Lalu yang ketiga itu ada alat pendidikan sebagai tugas nyata dan proyek. Maksudnya di sini tugas proyek hasil kerja siswa, portofolio juga menjadi alat pendidikan untuk mengukur proses pembelajaran. Lalu ada alat pendidikan sebagai peran guru atau fasilitator dan pembimbing. Maksudnya di sini guru berfungsi sebagai pengarah dan pembimbing sehingga sikap dan kompetensinya itu menjadi alat pendidikan. Lalu ada alat pendidikan sebagai evaluasi, refleksi, dan umpan balik. Maksudnya di sini penilaian refleksi belajar merupakan alat untuk mengukur dan memperbaiki proses pembelajaran yang sebelumnya. Lalu alat pendidikan sebagai motivasi, kreativitas, dan keterlibatan peserta didik. Maksudnya di sini penggunaan alat pendidikan harus bisa meningkatkan motivasi, kreativitas, serta membuat peserta didik itu menjadi lebih aktif. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa alat pendidikan itu berperan penting di dalam proses belajar mengajar untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan harapan yang diinginkan. Peran alat pendidikan perlu dikembangkan secara optimal agar menunjang kelancaran proses pendidikan. Alat pendidikan merupakan langkah-langkah yang diambil demi kelancaran proses pelaksanaan pendidikan. Jadi, alat pendidikan itu berupa usaha dan pembuatan yang secara konkret dan tegas dilaksanakan, yang berguna menjaga agar proses pendidikan bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Baiklah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.